Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak sekalian. Bertemu kembali dengan saya Pak Dian Pramana Putra dalam materi logaritma di matematika peminatan. Baik, kita masuk ke bab yang kedua di matematika peminatan, yaitu tentang logaritma. Jadi dalam bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Bisa kalian simak di sini. Bagian pertama ada definisi logaritma, di bagian kedua ada sifat-sifat logaritma, yang ketiga, grafik fungsi logaritma. Yang keempat, persamaan logaritma. Dan yang terakhir, ketidaksamaan logaritma. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas yang dua, yaitu definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Baik, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu tentang definisi logaritma. Logaritma didefinisikan sebagai berikut, yaitu jika A log B itu sama dengan C, jika dan hanya jika artinya bisa kebalikannya langsung ya, itu A pangkat C sama dengan B. Artinya ini berlaku dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. A pangkat C sama dengan B. Di mana A, B, C itu adalah elemen bilangan real dan A, B itu harus positif. Jadi sebuah logaritma tidak akan memiliki nilai jika A atau B-nya negatif. Jadi sebuah logaritma memiliki nilai apabila A dan B-nya sama-sama positif. Dari bentuk A log B sama dengan C, bisa kalian lihat di sini bahwasanya A ini disebut sebagai bilangan pokok. Bilangan pokok. Atau biasa disebut juga dengan basis. Bisa disebut basis, bisa disebut bilangan pokok. Kemudian B-nya di sini adalah namanya numerus. Ya, numerus. Kemudian yang C-nya itu adalah hasil. Iya, gitu. Baik, sampai sini dulu mengenali bentuk logaritma ya. Nah, contohnya misalnya bentuk logaritma itu ya, kita mau mengubah bentuk logaritma ya. Misalnya 2 log 4. Misalnya 2 log 4. 2 log 4 itu sama dengan 2 misalnya ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah bentuk ini ke bentuk eksponen? Ya, ini jika. Jadi basisnya 2 dipangkatkan dengan hasilnya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bentuk logaritma ini bisa kita ubah menjadi bentuknya eksponen, yaitu menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, oleh karena bentuk logaritma bisa diubah bentuk ke bentuk eksponen, maka disebut logaritma dan eksponen tersebut saling inverse. Ya, jadi ini logaritma dan eksponen ini adalah saling inverse. Maksud saling inverse itu adalah saling berkebalikan. Jadi kalau eksponen dibalikkan adalah logaritma. Logaritma dibalikkan adalah eksponen. Seperti itu ya, diinverskan. Nah, makanya sebelum kita belajar logaritma, kita belajar inverse. Kita belajar eksponen dulu. Nah, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua misalnya, ini contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soal yang kedua misalnya 3 log 1/27. 3 log 1/27 misalnya dikasih tahu adalah minus 3. Oke, coba kita ubah ke bentuk eksponen. Berarti 3 pangkat negatif 3 adalah 1/27. Ya, berdasarkan definisi logaritma. Jadi A-nya tadi 3, B-nya 1/27, C-nya minus 3. Gitu. Nah, seandainya nggak diketahui, misalnya begini.
5 log 25. Itu sama dengan berapa? Di titik. Nggak diketahui. Nah, dengan menggunakan definisi, kita bisa tahu. Jadi, seandainya hasilnya ini diketahui ya, berarti 5 pangkat berapa? Hasilnya 25. Iya, ternyata 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Maka 5 log 25 adalah 2 jawabannya. Ya, kita bisa mengetahui nilai logaritma dari definisi akan eksponen. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengubah eksponen ke logaritma? Contohnya lagi, misalnya 2 pangkat 3, kita tahu 2 pangkat 3 itu adalah 8. Bagaimana mengubah ini menjadi bentuk logaritma? Nah, ini A-nya adalah 2, B-nya adalah 8. Berarti 2 log 8. 2 log 8. Itu sama dengan 3. Jadi 2 ini sebagai basis, 8 ini sebagai numerus, 3 sebagai hasil. Nah, jadi 2-nya memang ditulis agak kecil dan agak ke atas. Ya. Nah, bagaimana kalau ini? Ya, jadi 2 pangkat 10, misalnya 2 pangkat 10 adalah 10 20. Oke. Ya, misalnya 2 pangkat 10 adalah 10 24, maksud saya ya. 10 24 adalah 10 24. Nah, bagaimana cara mengubahnya bentuknya? Berarti bentuknya menjadi 2 log 10 24 sama dengan 10. Ini ya. Oke. Kemudian yang terakhir, contohnya misalnya 10 pangkat 2 itu adalah 100. Kita tahu ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Berarti di sini 10 log 100 adalah 2. Nah, tapi di sini biasanya kalau logaritma basis 10 tidak ditulis basisnya. Sehingga ya, basisnya ini tidak perlu ditulis. Jadi kalau logaritma basisnya tidak ditulis, itu artinya basis 10. Jadi ini bisa langsung ditulis menjadi log 100 sama dengan 2. Maka kamu harus sudah tahu bahwasanya di atas sini adalah basis 10. Seandainya nggak ditulis basisnya, berarti basis 10. Baik, mana? Paham dulu ya mengenali bentuk logaritma. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sifat. Kedua kita masuk sifat. Jadi, kita masuk ke yang kedua, yaitu sifat-sifat. Yang pertama, sifat logaritma itu, yang pertama, itu adalah A log 1, A log 1 itu sama dengan 0. Jadi apapun dilogaritmakan dengan 1, hasilnya 0. Gitu ya. Contohnya, misalnya 3 log 1. 3 log 1 itu hasilnya pasti 0. Misalnya lagi 5 log 1 gitu ya. Jadi 5 log 1 itu hasilnya pasti 0 juga. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah A log A. A log A itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau basis dan bilangan pokoknya sudah, bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, maka jawabannya langsung 1. Contoh misalnya 2 log 2. Misalnya 2 log 2. Itu nilainya langsung 1. Bisa juga misalnya P log P.
itu sama dengan 1. Begitu. Baik, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu A log A pangkat N, A log A pangkat N, itu jawabannya adalah N. Baik, contohnya ini, misalnya 2 log 2 pangkat 3, ya. Jika bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, maka jawabannya pangkat adalah 3 jawabannya. Terus kalau nggak berpangkat gimana? Misalnya 3 log 81. Jadi kita ubah dulu 81 menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 log bahwasanya 81 adalah 3 pangkat 4, ya, betul ya. Sehingga jawabannya langsung 4 pangkatnya itu. Kita udah sama ya bilangan pokok dan numerusnya. Di sini paham ya? Nah, sekarang kita masuk sifat yang keempat. Kita masuk sifat yang keempat, yaitu A log B pangkat N, itu N-nya boleh maju ke depan menjadi N dikali A log B. Nah, begitu. Ya, N-nya boleh maju ke depan. Contohnya, misalnya 2 log 3 pangkat min 1, berarti min 1-nya boleh maju ke depan. Jadinya min 1 dikali 2 log 3. Atau boleh juga disebut dengan min 2 log 3. Gitu. Oke ya, saya rasa cukup paham nih ya. Kemudian yang kelima itu adalah A pangkat N, ini pangkat N, kemudian logaritma B pangkat M. B pangkat M. Sorry. B pangkat M. Nah, ini menjadi A log B pangkat M per N. Jadi pangkatnya disatuin di dalam. Nah, berdasarkan sifat nomor 4, M per N maju ke depan, jadinya M per N jadi gede dia, yaitu dikali dengan A log B. Bisa seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya 2 pangkat 3 logaritma 3 pangkat 2. Oke, berarti ini bisa juga diubah menjadi 2 log 3 pangkat 2 per 3. Atau 2 per 3-nya maju ke depan, jadi 2 per 3 dikali 2 log 3. Gitu. Atau boleh juga seperti ini. Contohnya yang lain adalah 4 log 9. Ya. Nah, 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 2 log 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat nomor 5 ini, maka jadinya 2 log 3 pangkat 2 per 2. Ini habis ya, 1. Jadinya jawabannya pindah ke depan 1, yaitu jadi 1 kali 2 log 3. Maka jawabannya 2 log 3 saja. Baik, kita masuk ke sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 yaitu A log B ditambah A log C itu menjadi A log B kali C. Ya, jadi A log B dikali C. Contohnya misalnya log 5 ditambah log 2. Ya, berdasarkan sifat nomor 6 ini, maka bergabung lah, karena basisnya ini sama-sama 10 ya.
Jadi logaritma 5 dikali 2. 5 kali 2 itu 10, berarti logaritma 10. Tadi saya bilang kalau nggak ada basisnya di sini, berarti dianggap di sini adalah basis 10. Berarti 10 log 10. Jawabannya sama dengan 1. Gitu. Baik, kita lanjut ke sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7 yaitu A log B dikurang dengan A log C itu sama dengan A log B per C. Contohnya adalah misalnya 2 log 16 dikurang 2 log 4. Nah, ini bisa langsung kita buat menjadi, karena basisnya sudah sama-sama 2 ya, kita langsung 16 per 4. Berarti sama dengan 2 log 4. 2 log 4 itu adalah ya 2 log 2 pangkat 2. Sehingga jawabannya pangkatnya yaitu si 2. Kalau sudah sama ya, bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, maka jawabannya pangkatnya sekali lagi. Yaitu sifat ke-7, sifat ke-8 itu adalah A log B. A log B itu sama dengan 1 per B log A. 1 per B log A. Jadi dibalik boleh, tapi jadi 1 per. Ya. Contoh, misalnya 2 log 3 itu sama dengan M. Maka 3 log 2 itu adalah 1 per 2 log 3. Maka sama dengan 2 log 3 tadi adalah M. Berarti 1 per M. Nah, kira-kira seperti itu ya, pemanfaatan sifat yang ke-8. Sekarang kita masuk ke sifat yang ke-9, yaitu A log B bisa diganti menjadi log B per log A. Tapi dengan catatan ada sebuah basis baru, yaitu basis P di sini. Bagaimana cara menentukan basis barunya? Ya, P itu basis baru dilihat dari ya, P itu adalah basis baru dilihat dengan cara mana angka yang sering muncul. Ya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya diketahui kayak tadi ya, 2 log 3, diketahui misalnya, ini misal ya, 2 log 3 itu adalah M. Dan 3 log 5, ini 5 ya. 3 log 5 itu sama dengan N. Yang ditanya, berapakah tentukan nilai dari misalnya 15 ya, log 20. 15 log 20 ya, ini soalnya. Gimana cara kita menjawab ini? Nah, caranya kita buat dulu soalnya. Soalnya tadi adalah 15 log 20. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi log 20 per log 15. Gitu ya. Nah, tapi ada basis baru. Basis barunya dilihat dari mana? Lihat di soal yang diketahui adalah angka yang paling sering muncul, yang paling banyak. Ini ada angka 2, ada angka 3, ada angka 3, dan angka 5. Mana yang paling sering muncul? Iya, 3. Berarti ini adalah 3 log. Basisnya adalah basis 3.
Berarti ini bisa kita ganti menjadi 3 log 20 per 3 log 15. Nah, sekarang usahakan 20 ini dipecah menjadi perkalian yang ada angka yang di atas tadi, 2, 3, dan 5. Jadi, bisa kita ganti menjadi 3 log 2 pangkat 2 kali 5. Gitu ya. Baru di sini adalah 3 log 15. 3 log 15 itu adalah 3 log 3 kali 5. Gitu. Berdasarkan sifat nomor mana tadi? Iya, nomor 6. Perkalian bisa diubah menjadi penjumlahan. Berlaku ke kanan juga boleh. Berarti ini menjadi 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 per 3 log 3 ditambah 3 log 5. Lalu kita maju ke depan ya. Berdasarkan sifat nomor 4 ya. 2-nya maju ke depan. Berarti menjadi 2 kali 3 log 2 ditambah 3 log 5. 3 log 5 tadi apa? 3 log 5 tadi diketahui di soal adalah si N ya. Berarti ini N. Per 3 log 3 itu 1 ditambah 3 log 5 itu N. Sehingga ini diperoleh menjadi 3 log 2. Ini ya, kalau 2 log 3 adalah M, maka 3 log 2 ini adalah 1/n. Ya, 2 log 3 itu M, maka 3 log 2 adalah 1/n dari sifat nomor 8. Berarti dapat ini jadinya 2 dikali 1/m. Maka dapatnya 2 per M. Ditambah N per 1 ditambah N. Nah, ini kita sederhanakan. Kalian mainkan pecahan di sini ya. Jadi, apa itu? 2 ditambah MN per ya, tutupkan ini. Oke. Ini menjadi 2 tambah MN per M dikali 1 tambah N. Iya. Coba kamu kaliin ke dalam dikit M tambah MN. Ya, juga. Oke, bertanya-tanya, Pak, ini N-nya boleh coret nggak, Pak? Nggak boleh ya, karena ini penjumlahan. Oke? Nah, ini sifat ke-9. Penggunaan sifat ke-9. Sekarang kita masuk sifat ke yang 10, yaitu A log B. Itu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Ya, jadi habis B dan B-nya ya, dianggap tidak ada B-nya. Oke, contohnya misalnya ini pernah masuk dalam soal SBMPTN ya, 2 log 1/3 dikali seperti ini dia ya, baru dikali 5 log 1/8, 5 log 1/8, baru dikali lagi dengan 3 log 1/5. Oke, gimana cara mengerjakannya? Jadi berdasarkan sifat nomor 10 ini, kita buat dulu ke pangkat ya, pecah-pecahan. Jadinya 2 log 3 pangkat min 1 dikali 5 log 8 pangkat min 1 dikali 3 log 5 pangkat min 1. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 4, ya pangkat boleh maju ke depan. Berarti ini menjadi min pangkat yang ini maju ke depan, jadi min 1. Pangkat yang ini maju ke depan juga dikali min 1. Pangkat yang ini juga maju ke depan dikali min 1. Baru dikali, nah ini sisanya adalah 2 log 3. Supaya kena ke sifat nomor 10, kita dekatkan 3 log 5 di sini. 3 log 5 di sini, kemudian 5 log 8 setelahnya. Nah, jadi kena dia ke sifat nomor 10.
Min 1 kali min 1 kali min 1, hasilnya min 1 dikali. Nah, ini gimana nih? Ya, 3 log. Ini 3-nya habis, 5-nya habis, tinggal 2 log 8. Jadi 2 log 8. 2 log 8 itu adalah, iya, 3. Berarti negatif 1 dikali 3 dengan negatif 3. Gitu ya. Yang terakhir, sifat ke-11, yaitu A pangkat A log B itu sama dengan B. Sifat terakhir. Oke, contoh. Maksudnya begini ya, yang sederhana itu adalah 3 pangkat 3 log 2. Nah, maka jawabannya 2. Nah, ini kalau udah sama, ya, si 3 dan basis logaritma. Bagaimana kalau belum sama? Misalnya 27 berpangkat 9 log 2. Misalnya 9 log 2. Itu bagaimana tuh jadinya? Nah, jadinya ini kita samain dulu, ya. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Berpangkat 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Logaritma 2. Ketika pangkat sudah double, ya, berdasarkan sifat eksponen, makanya ini dikali. Jadinya 3 pangkat 3 kali 3 log. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 5, ya, pangkat dalam dibagi pangkat luar, ya, pangkat numerus dibagi pangkat basis. Nah, ini berarti menjadi, ini kan 2 ini pangkatnya, di sini kalau nggak ada soalnya berarti sini kan pangkatnya pangkat 1 gini ya. Nah, berarti di sini menjadi 2 pangkat setengah. 1/2. Baru di sini, kalau kali ya berdasarkan sifat nomor 4, bisa maju jadi pangkat. Berarti 3 pangkat 3 log 2 pangkat setengah berpangkat lagi 3. Berarti ini adalah 3 pangkat 3 log 2 pangkat 3/2. Nah, udah sama ini 3 sama 3-nya, maka jawabannya 2 pangkat 3/2. Atau disederhanakan adalah 2 akar 2. Oke. Nah, ini dia untuk sifat-sifatnya, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu UN, ya, pembahasan soal-soal yang berkenaan dengan UN dan SBMPTN. Ya. Oke. Baik, kita masuk ke soal-soal nomor 1. Ini adalah UN tahun 2018. Ya, ada UN tahun 2018. Dia bilangnya, katanya, berapakah hasil dari 3 log 36 dikali 6 log 81 ditambah 4 log 32 per 1/9 log 27. Iya. Untuk menyelesaikan soal ini, ya, kita intinya adalah membuat setiap bilangan menjadi berpangkat. Contohnya ini, 3 log 36, ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa? Yuk, 3 log 6 pangkat 2. Gitu ya. Nah, dikali, supaya apa? Supaya sama dengan yang ini. Jadinya berlaku sifat nomor 10. Nah, gitu nanti ya. Jadinya 6 log 81 itu adalah 3 pangkat 4. Gitu ya. Baru ditambah 4 log 32 itu adalah berapa tuh? Jadinya 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 logaritma 32 adalah 2 pangkat 5.
per 9 adalah 3 pangkat negatif 2, logaritma 27 adalah 3 pangkat 3. Gitu. Nah, berdasarkan sifat, ya, si 2 ini ya, boleh maju ke depan sini. Sehingga ini menjadi 2 kali 3 log 6 dikali 6 log 3 pangkat 4 ditambah ini kalau udah sama bilangan pokok sama numerusnya, jadi jawabannya 5/2 ya, jawabannya 5/2 nah ini bilangan pokoknya udah sama dengan numerus, jawabannya negatif 3/2. Oke, nah ini berdasarkan sifat nomor 10 ini namanya habis ya, tinggal 3 log 3 pangkat 4, jadi jawabannya 4. Pangkatnya udah sama. Bilangan pokoknya udah sama dengan numerusnya, jawabannya pangkatnya. Berarti 2 dikali 4 ditambah 5/2. Ini semua dikali negatif 2/3. Kita balikkan aja biar cepat. Jadi dapatnya 2 kali 4 adalah 8 ditambah 5/2 baru dikali negatif 2/3. Yuk kita kalikan, ini jawabannya berapa? Ini berapa nih? 8 tambah 5/2 ada 2,5 ya. Ini 8, 16 tambah 5, 21. Berarti 21/2 dikali negatif 2/3. Ini 2-nya habis, tinggal negatif 7. Gitu ya. Oke. Kemudian soal yang kedua. Gimana? Bisa ya untuk kerjakan ini ya. Oke. Kemudian nah ini ada soal USM STIS tahun 2017 ya. Ada USM STIS yang mau ke STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Nanti kerjanya di BPS atau Badan Pusat Statistik. Oke. Gimana caranya? Gimana soalnya? Ini berapakah nilai dari 5 log 10 berpangkat 2 dikurang 5 log 2 berpangkat 2 itu per 5 log akar 20. Iya, soalnya. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan aljabar di kelas 8 ya. Itu bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini udah selalu waktu kita belajar pertidaksamaan kuadrat juga ada saya singgung ini. Ini menjadi difaktorkan A tambah B dikali A kurang B. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita faktorkan. Ini dianggap sebagai A. Ini dianggap sebagai A. Ini dianggap sebagai B. Lakukan rumus ini menjadi 5 log 10 ditambah 52 itu dikali dengan 5 log 10 kurang 5 log 2 per 5 log akar 20 biarin aja dulu. Ya, atau kita buat begini. 5 log 20 pangkat setengah lah ya. Biar berpangkat. Nah, berdasarkan sifat yang nomor penjumlahan jadi perkalian tadi ada sifat nomor 6 ya. Yang ini sifat nomor 6. Berdasarkan sifat nomor 6 ini penjumlahan jadi perkalian. Jadinya 5 log 10 kali 2 20. Baru dikali 5 log, kalau dia pengurangan berdasarkan sifat nomor 6 atau 7 ini ya, kurang jadi bagi. Ini 10/2 yaitu 5. Ini tadi adalah 10 dikali 2, yang ini
Hasilnya adalah 10 dibagi 2. Ini setengahnya majuin ke depan. Jadinya setengah kali 5 log 20. Nah, apa terjadi sekarang? 5 log 20 dan 5 log 20 jadi coret. Ya, 5 log 5 adalah 1. Jadi 1 per setengah. Yaitu sama dengan 2. Oke. Baik, beginilah bentuk-bentuk soal logaritma. Mungkin kalian bisa mengikuti dari awal, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan diputar kembali video ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menyelesaikan semua soal yang berhubungan dengan sifat-sifat logaritma. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi logaritma. Ya, belajar di rumah lagi, persiapkan dirinya. Semoga kalian bisa menjawab latihan dan kuis dengan baik dan benar. Sekian dulu dari saya, Pak Dian Pramana Putra, dan MGMP Matematika, Bu Eti Alvina, untuk kelas 10 MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.